Apa kabar para pemirsa Satu Ramsir? Kini Anda tak mengikuti Warta Berita PTS. Tanggal 26 Maret, jumlah kasus baru positif terinfeksi di Taiwan telah ada sebanyak 17 orang. 15 diantaranya berasal dari luar negeri. Pandemi COVID-19 semakin parah, namun tetap ada warga yang diwajibkan diisolasi di rumah dan masih jalan-jalan keluar rumah. Hingga kini tercatat ada 229 orang yang melanggar peraturan dan telah dikenakan denda total senilai 1,886 juta dolar Taiwan. Di Kaohsiung ada yang tengah diisolasi mandiri di rumah karena tidak keluar rumah, namun malah mengundang teman-temannya datang ke rumah untuk berpesta. 居家检疫者在家里开趴哈，可以就是说是一个是不怕死，一个是不识相的哈。 Chen Shizong berpendapat jika tidak ada larangan untuk menjenguk mereka yang tengah diisolasi di rumah, namun jika mengundang teman untuk berpesta, sangat keterlaluan. Dan ini tidak semata harus dilarang, namun juga harus diberikan hukuman. Merujuk pada data CECC, hingga 24 Maret, jumlah warga yang diisolasi telah mencapai lebih dari 43.000 orang, sementara yang dikarantina mencatat 2.100-an orang. Pemerintah tengah sibuk melawan pandemi, namun masih saja ada warga yang tidak patuh aturan, bahkan hingga melampaui batas yang keterlaluan. Ada warga yang melaporkan jika di kawasan Hualien ada 2 pelajar yang baru pulang dari Amerika, yang awalnya hendak dialihkan masuk ke taksi khusus pencegahan pandemi dan diisolasi, namun masih berjalan-jalan untuk belanja camilan. Tindakan yang sangat parah tersebut dijatuhi denda sebesar 100.000 dolar Taiwan, bahkan sempat disindir oleh netizen jika ia membeli camilan seharga 100.000 dolar Taiwan. Guna menghindari kejadian serupa terulang, maka pihak CCC telah menyatukan standar hukuman. Bagi yang keluar rumah, segera didenda 100.000 dolar Taiwan. Bagi yang keluar 2 hingga 6 jam, didenda 200.000 dolar Taiwan. 1 hingga 3 hari didenda 600.000 dolar Taiwan, dan lebih dari 3 hari didenda 1 juta dolar Taiwan. Untuk pelanggar berulang akan ditempatkan dengan paksa. Pandemi COVID-19 terus memanas. Jawatan Kereta Api Taiwan mengumumkan pertanggal 1 April total 241 stasiun kereta api akan diberlakukan pengukuran suhu tubuh penumpang. Jika ditemukan ada yang bergejala panas demam, disarankan untuk meninggalkan stasiun atau minimal mengenakan masker mulut. Tera menjelaskan bahwa pengukuran suhu tubuh di setiap stasiun kereta akan menggunakan sistem ganda. Setiap penumpang harus melalui sensor inframerah atau dengan alat pengukur suhu manual melalui dahi. Bagi yang mencapai lebih dari 37,5 derajat akan diukur kembali. Jika masih tetap melebihi angka 38 derajat, maka penumpang akan disarankan berobat atau pulang ke rumah. Namun jika warga tetap bersikeras naik kereta, maka harus mengenakan masker mulut. Berkenaan dengan 47 stasiun tanpa petugas, pihak TRA kini tengah mencari relawan untuk membantu mengukur suhu tubuh penumpang. Pihak MRT Taipei sendiri telah memasang mesin sensor visual di kawasan TMS. Petugas juga dilengkapi dengan baju hazmat, kacamata, dan sarung tangan APD. MRT Taipei menjelaskan kelak di stasiun Ximen yang ramai dengan arus penumpang, stasiun Panqiao, Taipei City Hall, Zhongxiao Fuxing akan dilengkapi dengan alat sensor. Jika suhu tubuh penumpang melebihi 37,5 derajat, akan diperiksa kembali dengan alat pengukur suhu lewat dahi. Jika tetap lebih dari 38 derajat, maka penumpang akan dialihkan ke rumah sakit. COVID-19 mengoyak dunia. Selain adanya gejala seperti panas, demam, dan batuk, juga ada yang kehilangan fungsi rasa dan mencium bau. Dalam kasus yang ditemukan di Taiwan, ada 5 orang yang mengalami gejala seperti demikian. Ada pakar penyakit menular yang menjelaskan jika virus COVID-19 juga dapat menyerang sistem saraf manusia. Ditemukan kasus terdiagnosis dalam negeri yang kehilangan fungsi rasa dan mencium bau, yakni pada kasus nomor 171 dan kasus nomor 187, mengalami gejala sakit kerongkongan, sakit kepala, radang paru-paru, dan kehilangan rasa untuk mencium bau. 它的理由是因为病毒会在鼻咽部、跟口腔还有舌头上繁殖，那可能是破坏了受体，或者是破坏到末梢的神经，造成感觉传不进去。 Pihak dokter medis mengingatkan CCC, semua hal ini berarti COVID-19 berkemungkinan menyerang sistem saraf. Kehilangan fungsi rasa dan mencium bau tidak diumumkan oleh pihak WHO sebagai salah satu gejala yang terjadi akibat COVID-19. Maka dokter mungkin mengabaikannya saat pemeriksaan kasus. 所以如果鼻子的那个附近的病毒感染很厉害的时候，它有的时候就会影响到嗅觉神经，就会使得我们的嗅觉丧失。 Anggota NBA yang terdiagnosis tidak lama lalu menjelaskan jika dirinya juga sempat mengalami kehilangan fungsi rasa dan mencium bau. Selain itu ada pakar Inggris yang berpendapat jika pada anak muda, maka yang terdiagnosis belum tentu panas demam, namun akan dimulai dari kehilangan fungsi mencium dan merasakan, dan ini disebut penyerangan terhadap sistem saraf. Para pemirsa, berikutnya kita saksikan kuda Nil di Amerika dan Sua lagi di pekan depan. Sampai jumpa.